Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli ni'matin assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Medari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Medari, yang saya banggakan dan yang saya cintai anak-anakku SD Negeri Medari. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin. Saya selaku moderator pada acara ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, yang ketiga yaitu inti atau pemaparan, yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja acara kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bacaan basmalahnya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Adi selaku Kepala Sekolah SD Negeri Medari. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu guru dan karyawan yang saya hormati, pada anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya cintai, dan kepada Pak Hamid Bakti juga sebagai peserta pengembangan kompetensi guru di Mapel PGJOK. Dalam kesempatan ini izinkan kami untuk pertama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan sehingga pada kegiatan ini semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini izinkan pula kami menyampaikan bahwa terima kasih Bapak Ibu dan Pak Hamid juga atas undangannya untuk mengikuti kegiatan pemaparan rencana tindak lanjut yang merupakan salah satu kegiatan dalam program pengembangan kompetensi guru untuk Mapel PGJOK yang nanti kami harapkan juga bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada teman-teman dan kepada kami juga, dan bisa berdampak positif kepada anak-anak peserta didik sehingga bisa secara langsung memberikan kemajuan bagi SD Medari juga. Dan harapannya untuk kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memenuhi apa yang menjadi tugas-tugas yang diberikan, dan semoga juga untuk Pak Hamid bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan lancar juga, dan insya Allah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan ini bisa penuh kelancaran. Dan kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan, dan nanti teman-teman Bapak Ibu guru dan anak-anak semua bisa mengikuti pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Hamid. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Adi Mahmudi, semoga bermanfaat. Acara selanjutnya yaitu pemaparan oleh Bapak Hamid Faizun tentang rencana tindak lanjut perencanaan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah di SD Negeri Medari. Kepada beliau kami persilakan.
hasil rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS di SD Negeri Medhari tahun 2024. Untuk rencana tindak lanjut dari saya beri judul Jumatan Yuk. Ya. Untuk rencana tindak lanjut sebenarnya sudah sering dilakukan, yaitu dilaksanakan setiap hari Jumat. Biasanya di hari Jumat pagi ada senam yang sudah dilakukan sejak lama, dan di situ sudah terjadi interaksi antara kelompok belajar sekolah, ada Bapak Ibu guru beserta siswa-siswi SD Negeri Medhari yang saling melengkapi dalam kegiatan hari Jumat. Nah, di sini kami akan mengembangkan kegiatan yang ada di hari Jumat tersebut. Selanjutnya, untuk latar belakang dari rencana tindak lanjut, rancangan pembelajaran berbasis proyek di SD Negeri Medhari dirancang berdasarkan hasil observasi, survei dan wawancara di lapangan, yaitu yang pertama, belum tercapainya visi dan misi dari sekolah SD Negeri Medhari. Visi dari SD Negeri Medhari yaitu terdepan dalam prestasi dengan berwawasan lingkungan. Untuk visi belum sepenuhnya bisa tercapai untuk SD Negeri Medhari. Ya, kemudian kami berusaha untuk membuat rancangan atau rencana tindak lanjut agar visi misi di SD Negeri Medhari bisa tercapai melalui kegiatan Jumat Yuk itu. Untuk nomor 2, peserta didik termasuk generasi Z, mager, malas gerak. Ya, karena mungkin di zaman sekarang anak-anak sudah banyak yang memegang HP di rumah. Di rumah tidak ada aktivitas lain selain memegang HP. Untuk pengalaman saya dulu ketika masih seusia anak-anak SD, biasanya ketika pulang sekolah dia main dengan teman di satu desa. Tapi untuk zaman sekarang anak-anak biasanya pulang sekolah langsung rebahan, ambil HP terus scroll. Ya. Kemudian latar belakang yang ketiga, peserta didik kurang pemahaman dan mencintai dirinya sendiri. Maksudnya peserta didik kurang memahami kurang memahami akan pentingnya kesehatan dan kebugaran. Ya, maksudnya di sini peserta didik tidak bisa membatasi, misalnya dalam jam istirahat di sekolah. Biasanya peserta didik jajan dengan tidak memilih-milih apakah jajannya itu sehat atau tidak sehat. Ya, kemudian untuk kebugaran di sini masuk dalam ke visi sekolahan, yaitu terdepan dalam prestasi. Ya, ketika kondisi badan, kondisi tubuh peserta didik di SD Medhari tidak bugar, otomatis ketika akan menghadapi perlombaan, misalnya di sini di cabang olahraga misalnya, akan kesulitan ketika kondisi fisiknya tidak bugar. Makanya perlu adanya program yang sudah terencana. Kemudian untuk yang keempat, ada peserta didik kurang peduli dengan lingkungan di sekolah. Ini juga masuk ke latar belakang rencana tindak lanjut. Setelah jaksa biasanya bukunya langsung dibuang sembarangan, tidak di tempatnya. Dan di sekolah sudah ada program kebersihan setiap hari Sabtu, enggak di hari Jumat bersih gitu ya. Hari ini juga ada programnya, akan saya sampaikan. Terus yang kelima, program di sekolah yang belum berjalan secara maksimal sehingga menjadi suatu perhatian yang harus ditangani dengan solusi yang efektif. Jadi perlunya ada program untuk meningkatkan terutama pengembangan kebugaran jasmani peserta didik. Di sini program terpusat dalam peserta didik. Peserta didik sebagai aktor utama, pemeran utama, ya, dan Bapak Ibu guru komunitas belajar sekolah sebagai fasilitas di sini. Lanjut. Untuk tujuan program, yang pertama menciptakan minat dan kesadaran seperti akan kesehatan dan kebugaran. Yang kedua, mendorong minat dan kesadaran peserta didik akan prestasi akademik
akademik maupun non akademik. 3. Meningkatkan minat dan kesadaran peserta didik akan memilih makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Kemudian tujuan yang keempat, menumbuhkan minat dan kesadaran peserta didik akan kepedulian terhadap lingkungan di sekolah. Lanjut, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian peserta didik diharapkan memahami pentingnya menjaga dan memperhatikan kesehatan, kebugaran tubuh, dan kebersihan lingkungan dengan melakukan aktivitas di sekolah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan yang sudah diprogramkan. Langkah-langkah: guru melakukan sosialisasi tentang perencanaan pembelajaran berbasis proyek atau Jumatan Yuk kepada seluruh warga SD Negeri Medari. Di sini kesempatan pertama untuk mensosialisasikan dengan komunitas belajar sekolah dan beberapa sampel untuk peserta didik. Ya. Kemudian peserta didik dan seluruh warga sekolah mempraktikkan program kegiatan di sekolah. Peserta didik dan seluruh warga sekolah melakukan refleksi dan evaluasi program kegiatan. Jadi nanti setelah programnya berjalan selama 1 bulan nanti bisa dilakukan refleksi apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Lanjut, untuk hasil, ya, hasil di sini untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, kemudian meningkatkan kesadaran peserta didik pentingnya kesehatan dan kebugaran tubuh, kemudian meningkatkan sikap kepedulian peserta terhadap lingkungan, dan yang terakhir meningkatkan prestasi peserta didik di sekolah. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunikasi belajar. Untuk struktur program di sini pelaksanaan program Jumatan Yuk dilakukan di halaman dan di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian seluruh peserta didik dan warga SD Negeri Medari mengikuti program kegiatan tersebut. Kemudian pelaksanaan program setiap hari Jumat pagi mulai jam 7 sampai dengan 7.45 menit. Di antaranya dibagi menjadi 4 kegiatan, yaitu dalam Jumat Sehat di minggu pertama ada senam dan jalan santai. Kemudian Jumat Bugar di minggu kedua ada latihan komponen kebugaran jasmani. Kemudian yang ketiga Jumat Berkah. Jumat ketiga membawa bekal makanan sehat dari rumah. Kemudian Jumat Bersih. Jumat keempat yaitu kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian untuk mitra Kompel, di sini ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan penasihat program kegiatan. Guru beserta karyawan membantu berjalannya kegiatan, mengkondisikan peserta didik dan berkoordinasi. Ya, selanjutnya peserta didik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sebagai pemeran utama dari program kegiatan, dan seluruh warga sekolah semuanya terlibat sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing. Selanjutnya ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini ada beberapa aset yang masuk ke dalam rencana tindak lanjut. Ada aset manusia dan aset sosial, aset fisik, aset finansial, aset politik, dan aset agama. Untuk aset manusia ada kepala sekolah, komite sekolah, guru dan karyawan SD Negeri Medari beserta seluruh peserta didik. Untuk aset sosial, ini semua warga SD Negeri Medari saling berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan program. Kemudian aset fisik diantaranya ada halaman sekolah dan lingkungan yang asri, speaker, peluit, stopwatch, mic, laptop, dan lain-lain. Kemudian aset finansial ada sponsor dari komite dan wali murid. Kemudian aset politik di sini perlunya dukungan kebijakan dari kepala sekolah terhadap rancangan program dan guru PCUK. Kemudian ada aset agama, seluruh warga sekolah yang taat beribadah dan selalu mensyukuri nikmat. Selanjutnya ada rencana evaluasi. Di sini ada 4.
Di antaranya ada evaluasi secara menyeluruh semua proses kegiatan program dari awal mulai sampai selesai. Kemudian yang kedua, mencatat hasil yang baik maupun yang masih kurang dalam kehidupan baik peserta didik. Di sini untuk memperbaiki rencana tindak lanjut ketika ada kekurangan dari program tersebut. Kemudian melakukan observasi partisipasi semua peserta dalam kegiatan program, dan yang terakhir mendokumentasikan proses kegiatan. Selanjutnya, kemungkinan tantangan yang akan terjadi dalam rencana tindak lanjut dalam program Jumat Tangguh, yaitu ada 5 kemungkinan tantangan. Ada faktor alam atau cuaca, ini yang tidak bisa ditebak. Rencananya besok mau Jumat sehat, mau senam, ternyata hujan, jadi tidak bisa melaksanakan kegiatan senam maupun jalan santai. Kemudian benturan kegiatan sekolah. Nah, benturan kegiatan sekolah biasanya yang sering terjadi kegiatan rutin, ada kegiatan bias, screening dari puskesmas atau kegiatan yang lain yang sudah terprogram tersebut di kurikulum yang tidak bisa digeser oleh kegiatan program Jumat Tangguh. Kemudian untuk tantangan yang berikutnya ada biaya terkait dengan Jumat sehat atau Jumat berkah, yaitu kalian harus membawa bekal makanan dari rumah ya, yang tadinya mau ngirit jadinya sedikit menambah biaya. Kemudian ada kemampuan semua peserta ya, kemungkinan untuk tantangan di kemampuan semua peserta di sini yang sudah sering kita laksanakan dari Jumat, yaitu semua guru, semua warga SD Negeri Negari bisa saling berkolaborasi ya. Di kegiatan tiap hari Jumat ada senam, belum pernah sekalipun dipimpin oleh keluarganya, dan di SD Negeri Negari sudah saling berkontribusi untuk saling melengkapi di kegiatan hari Jumat paginya itu ya. Yang sering terjadi ada Pak Joko, ada Bu Ana, Bu Dia yang bisa memimpin, atau peserta didik yang lain untuk kelas yang sudah besar, yang sudah hafal gerakan bisa memimpin gerakan di depan. Kemudian untuk selanjutnya kemungkinan tantangan ada niat, semuanya tergantung dengan niatnya masing-masing. Kemudian untuk solusi dari beberapa tantangan, yaitu tantangan yang pertama terkait dengan cuaca yang tidak bisa ditebak. Tadinya mau senam ternyata hujan, jadi harus menunda atau menggunakan tempat yang bisa digunakan untuk senam. Ketika di SD Negeri Megari ada ruang yang kosong, ketika cukup untuk digunakan untuk melakukan senam, berarti bisa digunakan. Ketika ruangannya tidak bisa mumpuni sejumlah peserta, jadi tidak bisa melaksanakan di dalam ruang dan bisa menggunakan halaman di teras kelas. Untuk kegiatan, untuk tantangan yang kedua terkait dengan apa tadi yang kedua? Berkaitan dengan kegiatan sekolah ya, bisa mengganti jam pelaksanaan ketika memungkinkan ya, jadi pindah jam untuk kegiatan hari Jumat itu dipindah, misal pagi harus ada bias, berarti mungkin bisa diganti di setelah kegiatan tersebut. Kemudian untuk solusi terkait dengan biaya bisa disosialisasikan dengan wali murid maupun komite terkait dengan Jumat berkahnya itu. Kemudian untuk tantangan yang keempat, menyesuaikan dengan kemampuan. Jadi ketika di sini untuk olahraga tidak bisa mumpuni untuk kegiatan senam, bisa digantikan dengan guru yang lebih berkompeten di bidang senamnya. Kemudian untuk niat, itu bisa memperbaiki niatnya masing-masing. Nah, demikian presentasi dari kami terkait dengan rencana tindak
lanjut, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami berikan kepada moderator. Adalah selanjutnya yaitu pertanyaan dari peserta. Silakan Bapak atau Ibu atau peserta didik yang mau memberikan pertanyaan terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Hanif kali ini. Saya Pak, kenalkan saya Muhammad Joko. Ini bertanya untuk program Jumat Sehat dan Jumat Bukhar, apakah instruktur harus dari guru yang bersangkutan, contohnya guru PJK, atau kegiatan Jumat Bukharnya siapa dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Joko. Kami akan menjawab. Untuk kegiatan setiap hari Jumat, apakah harus dikoordinir oleh guru olahraga di SD setempat? Ya, kami jawab. Untuk kegiatan di masing-masing hari Jumat tidak harus dikoordinir oleh guru olahraga yang ada di sekolah. Bisa dilaksanakan atau dilakukan dengan semua komunitas belajar yang ada di sekolah di SD Negeri Hari. Semisal di hari Jumat Sehat di minggu pertama senam, misal untuk berolahraga kurang kompeten di bidang senam, nanti bisa berkomunikasi dengan guru yang lain untuk memimpin kegiatan di hari minggu yang pertama yaitu senam. Kemudian untuk kegiatan bukan nanti bisa dibagi dengan guru yang lain, misal saya sendiri dengan siapa itu sudah bisa. Kemudian di Jumat berikutnya, di Jumat berkah, nanti bisa dijalankan guru yang lain. Kemudian di hari Jumat yang terakhir, Jumat bersih, bisa dikoordinatori oleh guru yang lain juga. Jadi nanti dalam satu komunitas belajar sekolah di SD Negeri Mekah bisa saling berkontribusi untuk mensukseskan program yang direncanakan. Itu saja Pak Joko. Mungkin ada tambahan, silakan. Ya, Pak Budian. Saya ingin bertanya, apakah program Jumat Berkah bisa dilakukan di luar lingkungan sekolah? Contoh, anak-anak membuat snack di sekolah kemudian dibagikan ke masjid sekitar atau masjid negeri. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali terkait dengan kegiatan Jumat Berkah, yaitu di minggu ketiga. Apakah ketika semua peserta membawa makanan dari rumah bisa dilaksanakan di luar sekolah, misalnya dilakukan di masjid atau di lingkungan sekitar sekolah, itu sangat bagus sekali. Itu akan menambah nilai sosial dan nilai spiritual ya. Tapi kita perlu mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan orang tua, paling murid maupun dari komite terkait dengan program Jumat Berkah tersebut, apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Ketika bisa dilaksanakan, apakah bisa sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Itu Pak Widya. Yang lain silakan. Dan kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah Pak Asim. Ya, terima kasih Pak Hamid atas paparan yang sangat bagus sekali, dan insya Allah nanti juga dengan kegiatan ini atau program Jumatan Yuk ini akan bisa meningkatkan lagi pencapaian visi misi dari SD Negeri Mekah. Namun ada beberapa masukan saja dari kami, semoga nanti berkenan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk kegiatan bekal makanan sehat itu diusahakan seramah mungkin dengan keadaan siswa, karena untuk asupan dari makanan tersebut diusahakan ramah dan semurah mungkin. Dan dalam
pelaksanaan contohnya kegiatan jalan tadi di outdoor, di luar ruangan itu diusahakan jalurnya jalur-jalur yang aman, karena di depan SD kita itu kadang lalu lintasnya kalau pagi sangat ramai, jadi dikondisikan untuk keselamatan peserta didik juga harus diperhatikan, yang paling penting. Dan juga untuk menunjang dari pelaksanaan kegiatan ini, nanti Pak Hamid juga bisa berkoordinasi dengan guru, wali murid, dan juga dengan orang tua di kegiatan parenting yang sering dilaksanakan oleh wali murid juga. Nanti Pak Hamid bisa ikut untuk dari situ untuk menyampaikan edukasi masalah kegiatan ini. Dan juga kami sangat mendukung sekali dari kegiatan ini dan semoga bisa membantu sepenuhnya untuk rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Pak Hamid ini. Kiranya itu saja masukan dari kami. Terima kasih. Terima kasih atas masukan dari Pak Asid. Mungkin ada masukan lagi dari Bapak Ibu guru yang lain, monggo. Kalau tidak ada, kami kembalikan ke moderator. Demikian acara yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hamid Faizun. Sebelumnya kami akan menyampaikan simpulan dari acara tersebut dari berbagai pertanyaan dan juga masukan. Yang pertama yaitu tentang pembagian untuk guru yang dilakukan pada saat hari Jumat tidak harus guru olahraga, bisa guru yang lain untuk saling berkolaborasi sehingga kegiatan berjalan dengan lancar dan semua guru dapat berkontribusi di dalamnya. Selanjutnya dari anak tadi, apakah Jumat berkah dapat dilakukan di luar sekolah? Ya, tapi harus berkomunikasi dengan orang tua juga. Yang terakhir yaitu masukan dari Pak Kepala, beberapa hal harus disampaikan kepada wali murid, terutama untuk bekal yang harus ramah untuk siswa. Selain itu ada kontribusi dan juga kolaborasi dari guru sehingga visi misi akan tercapai. Demikian acara pada pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Hamid tentang perencanaan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah di SD Negeri Mudari. Demikian acara tersebut. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan Pak Hamid bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli watin assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mudari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Mudari, yang saya banggakan dan yang saya cintai anak-anakku SD Negeri Mudari. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator pada acara ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, yang ketiga yaitu inti atau pemaparan, yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja acara kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bacaan basmalahnya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan.
Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Asih selaku Kepala Sekolah SD Negeri Mendari. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru dan karyawan yang saya hormati, pada anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya cintai, dan kepada Pak Hamid Baktin juga sebagai peserta pengembangan kompetensi guru di Mapel PGJOK. Dalam kesempatan ini izinkan kami untuk pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan sehingga pada kegiatan ini semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini izinkan pula kami menyampaikan bahwa terima kasih Bapak Ibu dan Pak Hamid juga atas undangannya untuk mengikuti kegiatan pemaparan rencana tindak lanjut yang merupakan salah satu kegiatan dalam program pengembangan kompetensi guru untuk Mapel PGJOK yang nanti kami harapkan juga bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada teman-teman dan kepada kami juga, dan bisa berdampak positif kepada anak-anak peserta didik sehingga bisa secara langsung memberikan kemajuan bagi SD Mendari juga. Dan harapannya untuk kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memenuhi apa yang menjadi tugas-tugas yang diberikan, dan semoga juga untuk Pak Hamid bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan lancar juga, dan insya Allah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan ini bisa penuh kelancaran. Dan kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan, dan nanti teman-teman Bapak Ibu guru dan anak-anak semua bisa mengikuti pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Hamid. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Asih Mahmudi, semoga bermanfaat. Acara selanjutnya yaitu pemaparan oleh Bapak Hamid Faizul tentang rencana tindak lanjut perencanaan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah di SD Negeri Mendari. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asih Deputi SPJ SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Mendari, pada Bapak dan Ibu serta karyawan SD Negeri Mendari yang kami hormati, dan juga kepada siswa-siswi SD Negeri Mendari yang kami sayangi dan kami banggakan. Izin untuk menyampaikan rencana tindak lanjut hasil rancangan pembelajaran berbasis proses dengan komunitas belajar sekolah atau KBS di SD Negeri Mendari tahun 2024. Untuk rencana tindak lanjut dari saya beri judul Jumatan Yuk. Dan untuk rencana tindak lanjut sebenarnya sudah sering dilakukan, yaitu dilaksanakan setiap hari Jumat. Biasanya di hari Jumat pagi ada senam yang sudah dilakukan sejak lama, dan di situ sudah terjadi interaksi antara kelompok belajar sekolah, ada Bapak Ibu guru beserta siswa-siswi SD Negeri Mendari yang saling melengkapi dalam kegiatan hari Jumat. Nah, di sini kami akan mengembangkan kegiatan yang ada di hari Jumat tersebut. Selanjutnya, untuk latar belakang dari rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek di SD Negeri Mendari dirancang berdasarkan hasil observasi, survei dan wawancara di lapangan.
visi dari SD Negeri Medari yaitu terdepan dalam prestasi dengan berwawasan lingkungan. Untuk visi belum sepenuhnya bisa tercapai untuk SD Negeri Medari. Dan kemudian kami berusaha untuk membuat rancangan atau rencana tindak lanjut agar visi-visi di SD Negeri Medari bisa tercapai melalui kegiatan Jumat Yuk itu. Untuk nomor 2, peserta didik termasuk generasi Z, mager, malas gerak, ya. Karena mungkin di zaman sekarang anak-anak sudah banyak yang memegang HP di rumah. Di rumah tidak ada aktivitas lain selain memegang HP. Untuk pengalaman saya dulu ketika masih seusia anak-anak SD, biasanya ketika pulang sekolah dia main dengan teman di satu desa. Tapi untuk zaman sekarang anak-anak biasanya pulang sekolah langsung rebahan, ambil HP terus scroll. Ya. Kemudian latar belakang yang ketiga, peserta didik kurang pemahaman dan mencintai dirinya sendiri. Maksudnya peserta didik kurang memahami kurang memahami akan pentingnya kesehatan dan kebugaran. Ya, maksudnya di sini peserta didik tidak bisa membatasi, misalnya dalam jam istirahat di sekolah biasanya peserta didik jajan dengan tidak memilih-milih apakah jajannya itu sehat atau tidak sehat. Ya, kemudian untuk kebugaran di sini masuk dalam ke visi sekolahan, yaitu terdepan dalam prestasi. Ya, ketika kondisi badan, kondisi tubuh peserta didik di SD Medari tidak fit, tidak bugar, otomatis ketika akan menghadapi perlombaan misalnya di sini di cabang olahraga misalnya akan kesulitan ketika kondisi fisiknya tidak bugar. Makanya perlu adanya program yang sudah terencana. Kemudian untuk yang keempat, ada peserta didik kurang peduli dengan lingkungan di sekolah. Ini juga masuk ke latar belakang rencana tindak lanjut. Setelah jaksa biasanya bukunya langsung dibuang sembarangan, tidak di tempatnya. Dan di sekolah sudah ada program kebersihan setiap hari Sabtu hingga di hari Jumat bersih gitu ya. Hari ini juga ada programnya yang saya sampaikan. Terus yang kelima, program di sekolah yang belum berjalan secara maksimal sehingga menjadi suatu perhatian yang harus ditangani dengan solusi yang efektif. Jadi perlunya ada program untuk meningkatkan terutama pengembangan kebugaran jasmani peserta didik. Di sini program terpusat dalam peserta didik. Peserta didik sebagai aktor utama, pemeran utama, ya, dan Bapak Ibu guru komunitas bahasa sekolah sebagai fasilitas di sini. Lanjut. Untuk tujuan program yang pertama, menciptakan minat dan kesadaran peserta didik akan kesehatan dan kebugaran. Yang kedua, mendorong minat dan kesadaran peserta didik akan prestasi akademik maupun non akademik. Tiga, meningkatkan minat dan kesadaran peserta didik akan memilih makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Kemudian tujuan yang keempat, menumbuhkan minat dan kesadaran peserta didik akan kepedulian terhadap lingkungan di sekolah. Lanjut, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian peserta didik diharapkan memahami pentingnya menjaga dan memperhatikan kesehatan, kebugaran tubuh, dan kebersihan lingkungan dengan melakukan aktivitas di sekolah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan yang sudah diprogramkan. Langkah-langkah: guru melakukan sosialisasi tentang perencanaan pembelajaran berbasis proyek atau Jumatan Yuk kepada seluruh warga SD Negeri Medari. Di sini kesempatan pertama untuk mensosialisasikan dengan komunitas belajar sekolah dan beberapa sampel untuk peserta didik. Ya. Kemudian peserta didik dan seluruh warga sekolah mempraktikkan program kegiatan di sekolah. Peserta didik dan seluruh warga sekolah melakukan refleksi
dan evaluasi program kegiatan. Jadi nanti setelah programnya berjalan selama 1 bulan nanti bisa dilakukan refleksi apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Lanjut untuk hasil, ya, hasil di sini untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, kemudian meningkatkan kesadaran peserta didik, pentingnya kesehatan dan kebugaran tubuh. Kemudian meningkatkan sikap kepedulian peserta terhadap lingkungan, dan yang terakhir meningkatkan prestasi peserta didik di sekolah. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunikasi belajar. Untuk struktur program di sini pelaksanaan program Jumatan Yuk dilakukan di halaman dan di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian seluruh peserta didik dan warga SD Negeri Mundari mengikuti program kegiatan tersebut. Kemudian pelaksanaan program setiap hari Jumat pagi mulai jam 7 sampai dengan 7.45 menit. Di antaranya dibagi menjadi 4 kegiatan, yaitu dalam Jumat Sehat di minggu pertama ada senam dan jalan santai. Kemudian Jumat Bugar di minggu kedua ada latihan komponen kebugaran jasmani. Kemudian yang ketiga Jumat Berkah. Jumat ketiga membawa bekal makanan sehat dari rumah. Kemudian Jumat Bersih. Jumat keempat yaitu kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian untuk mitra Kompel, di sini ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan penasihat program kegiatan. Guru beserta karyawan membantu berjalannya kegiatan, mengkondisikan peserta didik dan berkoordinasi. Ya, selanjutnya peserta didik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sebagai pemeran utama dari program kegiatan, dan seluruh warga sekolah semuanya terlibat sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing. Selanjutnya ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini ada beberapa aset yang masuk ke dalam rencana tindak lanjut. Ada aset manusia dan aset sosial, aset fisik, aset finansial, aset politik, dan aset agama. Untuk aset manusia ada kepala sekolah, komite sekolah, guru dan karyawan SD Negeri Mundari beserta seluruh peserta didik. Untuk aset sosial di sini semua warga SD Negeri Mundari saling berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan program. Kemudian aset fisik di antaranya ada halaman sekolah dan lingkungan yang asri, speaker, peluit, stopwatch, mic, laptop, dan lain-lain. Kemudian aset finansial ada sponsor dari komite dan wali murid. Kemudian aset politik di sini perlunya dukungan kebijakan dari kepala sekolah terhadap rancangan program dan guru PCUK. Kemudian ada aset agama, seluruh warga sekolah yang taat beribadah dan selalu mensyukuri nikmat. Selanjutnya ada rencana evaluasi. Di sini ada 4. Di antaranya ada evaluasi secara menyeluruh semua proses kegiatan program dari awal mulai sampai selesai. Kemudian yang kedua, mencatat hasil yang baik maupun yang masih kurang dalam kehidupan dari peserta didik. Di sini untuk memperbaiki rencana tindak lanjut ketika ada kekurangan dari program tersebut. Kemudian melakukan observasi partisipasi semua peserta dalam kegiatan program, dan yang terakhir mendokumentasikan proses kegiatan. Selanjutnya, kemungkinan tantangan yang akan terjadi dalam rencana tindak lanjut dalam program Jumatan Yuk, yaitu ada 5 kemungkinan tantangan. Ada faktor alam atau cuaca, ini yang tidak bisa ditebak. Rencananya besok mau Jumat Sehat, mau senam, ternyata hujan, jadi tidak bisa melaksanakan kegiatan senam maupun jalan santai. Kemudian benturan kegiatan sekolah. Nah, benturan kegiatan sekolah biasanya yang sering terjadi kegiatan rutin ada kegiatan bias, screening dari puskesmas atau kegiatan
yang lain yang sudah terprogram tersebut di kurikulum yang tidak bisa digeser oleh kegiatan program Jumatan Yuk. Kemudian untuk tantangan yang berikutnya adalah biaya terkait dengan Jumat sehat Jumat berkah, yaitu kalian harus membawa bekal makanan dari rumah ya, yang tadinya mau ngirit jadinya sedikit menambah biaya. Kemudian ada kemampuan semua peserta ya, kemungkinan untuk tantangan di kemampuan semua peserta di sini yang sudah sering kita laksanakan di hari Jumat, yaitu semua guru, semua warga SD Negeri Negari bisa saling berkolaborasi ya. Di kegiatan tiap hari Jumat ada senam, belum pernah sekalipun dipimpin oleh keluarganya, dan di SD Negeri Negari sudah saling berkontribusi untuk saling melengkapi di kegiatan hari Jumat paginya itu ya. Yang sering terjadi ada Pak Joko, ada Bu Ana, Bu Dia yang bisa memimpin atau peserta didik yang lain untuk kelas yang sudah besar, yang sudah hafal gerakan bisa memimpin gerakan di depan. Kemudian untuk selanjutnya kemungkinan tantangan ada niat, semuanya tergantung dengan niatnya masing-masing. Kemudian untuk solusi dari beberapa tantangan, yaitu tantangan yang pertama terkait dengan cuaca yang tidak bisa ditebak. Tadinya mau senam ternyata hujan, jadi harus menunda atau menggunakan tempat yang bisa digunakan untuk senam. Ketika di SD Negeri Megari ada ruang yang kosong, ketika cukup untuk digunakan untuk melakukan senam, berarti bisa digunakan. Ketika ruangannya tidak bisa mumpuni sejumlah peserta didik, jadi tidak bisa melaksanakan di dalam ruang dan bisa menggunakan halaman di teras kelas. Untuk kegiatan, untuk tantangan yang kedua terkait dengan apa tadi yang kedua? Berkaitan dengan kegiatan sekolah ya, bisa mengganti jam pelaksanaan ketika memungkinkan ya, jadi pindah jam untuk kegiatan hari Jumat itu dipindah, misal pagi harus ada bias, berarti mungkin bisa diganti di setelah kegiatan tersebut. Kemudian untuk solusi terkait dengan biaya bisa disosialisasikan dengan wali murid maupun komite terkait dengan Jumat berkahnya itu. Kemudian untuk tantangan yang keempat, menyesuaikan dengan kemampuan. Jadi ketika di sini untuk olahraga tidak bisa mumpuni untuk kegiatan senam, bisa digantikan dengan guru yang lebih berkompeten di bidang senamnya. Kemudian untuk niat, itu bisa memperbaiki niatnya masing-masing. Nah, demikian presentasi dari kami terkait dengan rencana tindak lanjut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami berikan kepada moderator. Adalah selanjutnya yaitu pertanyaan dari peserta. Silakan Bapak atau Ibu atau peserta didik yang mau memberikan pertanyaan terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Hanif hari ini. Saya kenalkan, saya Muhammad Joko. Ini bertanya untuk program Jumat Sehat dan Jumat Bekar, apakah instruktur harus dari guru yang bersangkutan, contohnya guru PJK, atau kegiatan Jumat Bekarnya siapa dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Joko. Kami akan menjawab. Untuk kegiatan setiap hari Jumat, apakah harus dikoordinir oleh guru olahraga di SD setempat? Ya, kami jawab. Untuk kegiatan di masing-masing hari Jumat tidak harus dikoordinir oleh guru olahraga yang ada di sekolah. Bisa
dilaksanakan atau dilakukan dengan semua komunitas belajar yang ada di sekolah di SD Negeri Hari. Semisal di hari Jumat sehat di minggu pertama senam, misal untuk berolahraga kurang kompeten di bidang senam, nanti bisa berkomunikasi dengan guru yang lain untuk memimpin kegiatan di hari minggu yang pertama yaitu senam. Kemudian untuk kegiatan buka nanti bisa dibagi dengan guru yang lain, misal saya sendiri dengan siapa itu sudah bisa. Kemudian di Jumat berikutnya, di Jumat berkah nanti bisa dijalankan guru yang lain. Kemudian di hari Jumat yang terakhir, Jumat bersih, bisa dikoordinatori oleh guru yang lain juga. Jadi nanti dalam satu komunitas belajar sekolah di SD Negeri Mekah bisa saling berkontribusi untuk mensukseskan program yang direncanakan. Itu saja Pak Joko. Mungkin ada tambahan, silakan. Ya, Pak Budia. Saya ingin bertanya, apakah program Jumat Berkah bisa dilakukan di luar lingkungan sekolah? Contoh, anak-anak membuat snack di sekolah kemudian dibagikan ke masjid sekitar atau masjid negara. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali terkait dengan kegiatan Jumat Berkah, yaitu di minggu ketiga. Apakah ketika semua peserta membawa makanan dari rumah bisa dilaksanakan di luar sekolah, misalnya dilakukan di masjid atau di lingkungan sekitar sekolah, itu sangat bagus sekali. Itu akan menambah nilai sosial dan nilai spiritual ya. Tapi kita perlu mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan orang tua, wali murid maupun dari komite terkait dengan program Jumat Berkah tersebut, apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Ketika bisa dilaksanakan, apakah bisa sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Itu Mbak Vidya. Yang lain silakan. Dan kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah Pak Asyid. Monggo. Ya, terima kasih Pak Hamid atas paparannya, sangat bagus sekali. Dan insya Allah nanti juga dengan kegiatan ini atau program Jumatan Yuk ini akan bisa meningkatkan lagi pencapaian visi-misi dari SD Negeri Mekah. Namun ada beberapa masukan saja dari kami, semoga nanti berkenan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk kegiatan bekal makanan sehat itu diusahakan seramah mungkin dengan keadaan siswa, karena untuk asupan dari makanan tersebut diusahakan ramah dan semurah mungkin. Dan dalam pelaksanaan contohnya kegiatan jalan tadi di outdoor, di luar ruangan, itu diusahakan jalurnya jalur-jalur yang aman, karena di depan SD kita itu kadang lalu lintasnya kalau pagi sangat ramai, jadi dikondisikan untuk keselamatan peserta didik juga harus diperhatikan, yang paling penting. Dan juga untuk menunjang dari pelaksanaan kegiatan ini, nanti Pak Hamid juga bisa berkoordinasi dengan guru, wali murid, dan juga dengan orang tua di kegiatan parenting yang sering dilaksanakan oleh wali murid juga. Nanti Pak Hamid bisa ikut untuk dari situ untuk menyampaikan edukasi masalah kegiatan ini. Dan juga kami sangat mendukung sekali dari kegiatan ini, dan semoga bisa membantu sepenuhnya untuk rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Pak Hamid ini. Kiranya itu saja masukan dari kami. Terima kasih. Terima kasih atas masukan dari Pak Asyid. Mungkin ada masukan lagi dari Bapak Ibu guru yang lain, monggo. Kalau tidak ada, kami kembalikan ke moderator. Demikian acara yang
tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hamid Faizun. Sebelumnya kami akan menyampaikan simpulan dari acara tersebut dari berbagai pertanyaan dan juga masukan. Yang pertama yaitu tentang pembagian untuk guru yang dilakukan pada saat hari Jumat tidak harus guru olahraga, bisa guru yang lain untuk saling berkolaborasi sehingga kegiatan berjalan dengan lancar dan semua guru dapat berkontribusi di dalamnya. Selanjutnya dari anak tadi, apakah Jumat berkah dapat dilakukan di luar sekolah? Ya, tapi harus berkomunikasi dengan orang tua juga. Yang terakhir yaitu masukan dari Pak Kepala, beberapa hal harus disampaikan kepada wali murid, terutama untuk bekal yang harus sama untuk siswa. Selain itu ada kontribusi dan juga kolaborasi dari guru sehingga visi misi akan tercapai. Demikian acara pada pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Hamid tentang perencanaan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah di SD Negeri Nurjati. Demikian acara tersebut. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.